Kita akan membahas lebih lanjut terkait persidangan Verdi Sambo CS, menggali lebih dalam dari keterangan saksi-saksi yang sebelumnya disampaikan di hadapan hakim. Telah terhubung bersama kami kuasa hukum Brigadir Yosua Yonatan Baskoro dan juga ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Muzakir. Selamat malam, Prof. Muzakir. Selamat malam, Kak Yonatan. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, saya ke Kak Yonatan terlebih dahulu. Kak Yonatan, dalam persidangan terungkap terkait Yosua yang sempat nge-mall bareng Ibu Putri setelah insiden Yosua akan menggendong Ibu Putri. Berarti dapat diindikasikan sebenarnya setelah kejadian itu mereka hubungannya baik-baik saja. Baik, Mbak. Nah, itu kan kita sudah lihat sendiri dari pengakuan saksi-saksi ya, terutama dari ART yang ada di sana juga, sudah dijelaskan bahwasannya hubungannya itu sebetulnya baik-baik saja. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini, justru kita semua ini bingung kalau masih dibilang diangkat terus pelecehan seksual. Dari mana pelecehannya? Karena sampai detik ini pun kita tidak tahu buktinya apa, karena itu hanya kesaksian-kesaksian dari terdakwa itu sendiri, kan begitu. Nah, kalau kita melihatnya secara sederhana saja, bagaimana ceritanya orang bisa katanya habis gendong-gendongan terus besoknya ke mall, kan? Kita bisa lihat kalau ini sebetulnya baik-baik saja, fine-fine saja, tidak ada masalah. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, salah satu yang Anda kritisi bahwa Putri Chandrawati ini ngotot dilecehkan oleh almarhum Yosua Huta Barat. Tapi kembali lagi bahwa itu hanya berdasarkan kesaksian Putri. Tidak ada saksi-saksi lain yang menguatkan maupun ada barang bukti yang menguatkan. Menurut Anda apakah dengan Putri yang kekeh dengan pendiriannya mengaku dilecehkan itu bisa buat dia terjerat dari hukuman mati? Ya, seperti yang selalu tegaskan bahwa ada terminologi yang harus dalam hukum itu harus dibedakan antara pelecehan dan pemerkosaan ya. Kalau pelecehan itu mungkin term itu sangat umum sekali. Pelecehan itu bisa dengan lisan, dengan perbuatan, mungkin dengan tulisan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi kalau pelecehan yang seperti itu arahnya kepada pelecehan kesusilaan seksual ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan mudah lah begitu istilah bahasanya, ngomong aja bisa, terus dengan perbuatan juga bisa, dengan tulisan juga bisa. Tapi kalau itu term itu menggunakan istilah pemerkosaan, itu nggak bisa. Itu hanya term yang spesial khusus dan itu harus bisa dibuktikan tentang perbuatannya. Jadi bukan pada ucapannya, tapi terhadap perbuatannya. Ya. Nah, kalau terhadap perbuatannya itu ya harus terkait masalah hubungan seksualnya itu yang dilakukan secara kekerasan itu seperti apa gitu. Jadi itu yang kalau misalnya itu tadi diceritakan ada dua peristiwa itu tidak janggal kalau itu ada tindakan pemaksaan pemerkosaan terus kemudian besoknya itu berbuat sesuatu yang ngantar dan sebagainya itu dalam bahasa perilaku dalam tindak pidana seksual itu nggak mungkin. Kalau sudah perkosaan itu kebencian yang luar biasa memuncak sampai ubun-ubun biasanya, maka dia lihat aja pasti nggak akan mau begitu. Saya kira gitu. Baik, Kak Yonatan, tanggapan Anda usaha Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo untuk keluar dari jeratan hukuman mati? Ya, sekarang sebetulnya untuk vonis memang semuanya ada di tangan majelis hakim nantinya, berdasarkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum pastinya. Tetapi saya melihat di sini upaya-upaya yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah tetap mempertahankan bahwasannya ada pelecehan seksual. Nah, ini dari kacamata kami melihat sampai semua ketika kita saksikan bersama masih juga mengangkat kepribadian almarhum yang buruk-buruk seperti kita ketahui bersama, katanya almarhum jenuh di kepolisian, kemudian almarhum ini suka ke klub malam, terus almarhum ini minta dicarikan perempuan, bahkan sampai memfitnah bilang almarhum ini memiliki kepribadian ganda. Nah, menurut saya ini yang sedang dibangun supaya bisa cocok ya dengan pelecehan seksual, dalam artian jika Yosua memiliki kepribadian seperti itu, maka sangat memungkinkan sekali almarhum
melakukan pelecehan seksual. Nah inilah sebetulnya yang menurut kami sedang dibangun. Apa tujuannya? Ya itu tadi Mbak, untuk lolos dari jerat hukuman mati, sehingga dengan ada motif yang seperti itu bisa harapannya memperingan hukuman bagi Verdi Sambo dan PC maupun terdakwa yang lainnya. Tetapi menurut saya hakim tidak akan melihat ke sana, karena hakim akan melihat bagaimana niat seseorang dalam merencanakan pembunuhan berencana ini sendiri. Menurut saya seperti itu Mbak. Sekarang tergantung hakimnya bagaimana marwah kehakiman dan jaksa ini menjadi taruhannya menurut saya. Baik, Prof. Muzakir, karena memang persidangan ini disiarkan secara langsung dan semua media menaruh spotlightnya di persidangan ini, mungkinkah narasi-narasi seperti itu memang sengaja dibentuk supaya ya Yosua jadi bahan perguncingan di tengah masyarakat yang kemudian harapannya pengadilan ini jadi trial by the press gitu. Oh, kalau itu memang kalau dengan maksud tujuan itu sangat mungkin sekali gitu. Tapi kan hakim bukan karena opini publik yang disampaikan melalui media gitu ya. Dan juga bukan interpretator di media juga bukan. Hakim itu kan punya satu-satunya yang bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan itu apa yang diomongkan dalam sidang pengadilan gitu. Dan saya kira itu yang paling utama. Yang kedua adalah kalau omongan sidang pengadilan itu hanya omongan sebut saja terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, yang direct langsung, namanya bukti yang direct langsung itu, ya itu kan juga tidak akan dipertimbangkan oleh hakim bahwa mana buktinya kalau itu dilakukan seperti itu gitu. Misalnya tadi dikatakan bukti pemerkosaan itu buktinya apa gitu. Bukti pelecehan seksual buktinya apa gitu. Ya. Jadi bukti itu menjadi penting ya, bukan pada opini. Memang di dalam hukum di tempat yang lain, negara lain itu kadang-kadang trial by the press itu sangat kental sekali dalam konteks itu, sehingga pemberitaan atau istilahnya courtroom television itu kadang-kadang dibatasi sedemikian rupa gitu. Gambar tidak boleh, harus dibikin animasi, atau gambar tidak boleh harus foto tidak boleh, atau video tidak boleh harus dengan gambar begitu yang mati begitu. Jadi bukan hidup, gambar hidup gitu. Jadi itu memang untuk menjaga hakim itu supaya, atau dalam memeriksa itu supaya benar-benar fokus pada apa yang terbukti dalam persidangan dan tidak terpengaruh oleh opini publik ya. Saya mencermati dari beberapa kasus memang ada kelihatannya hakim itu terpengaruh oleh opini publik ya. Karena begitu menggunakan term-term yang dipakai itu saya melihatnya sudah masuk di dalam opini publik. Ini saya ambil contoh aja kasus Jessica pada saat itu. Yeah. Itu ya, kopi sianida. Saya ingatkan bahwa kopi sianida tidak boleh dipakai. Kopi dan kopi sianida itu sudah menduga praduga bersalah begitu, bahwa itu kopi sianida gitu. Padahal justru dalam sidang pengadilan itu dibuktikan tentang kopi itu mengandung sianida atau tidak gitu. Nah ini kan kalau hakim bertanya-tanya atau selalu bertanya kepada saksi dan ahli mengatakan kopi sianida, saya bilang itu nggak boleh gitu. Hakim sudah praduga yang bersalah begitu. Jadi itu yang menurut saya tidak benar. Nah, ini mudah-mudahan hakim yang dalam majelis yang sekarang ini kekeh bahwa hanya dalam proses persidangan lah yang dia bisa menyimpulkan bukti-bukti seperti tadi terjadi pelecehan seksual atau pemerkosaan dan sebagainya, itu harus berdasarkan fakta dan bukti yang sesuai dengan hukum pembuktian di dalam sidang pengadilan, dan di luar sidang pengadilan mudah-mudahan dia tidak terpengaruh begitu. Baik, saya kembali ke Kak Yonatan. Kak Yonatan, Anda ada dari pihak keluarga ada kekhawatiran bahwa persidangan akan digiring ke arah sana? Sampai sejauh ini kami masih percaya dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dalam hal ini yang menjadi ujung tombak di dalam persidangan ini. Namun perlu kami sampaikan di dalam kesempatan ini, kekhawatiran pihak keluarga justru sekarang ada pada salah satunya ya, tetap tentu kita juga paling fokus utama adalah menuntut keadilan agar semuanya ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya. Namun selain kami menuntut keadilan, kami juga menuntut hak-hak almarhum, seperti uang-uang almarhum yang di dalam rekening lain itu belum dibuka seperti itu, dan bahkan yang kemarin sempat rame rekening 200 juta yang katanya itu uang Sambo. Bagaimana kalau memang itu uang Sambo, dibuktikan aliran dananya dari mana? Jangan-jangan itu justru duitnya almarhum. Sampai sekarang kan kita tidak tahu, karena rekening-rekening yang lainnya pun kita juga belum tahu ini
belum dikembalikan kepada keluarga, termasuk handphone, laptop, dan barang-barang lainnya. Maka dari itu kami juga di sini menghimbau untuk majelis hakim ya dan jaksa dalam hal ini libatkan lagi pihak-pihak bank-bank yang lain, dan kemudian libatkan juga PPATK untuk terus menelusuri dari mana sih itu sumber uangnya sebetulnya, atau jangan-jangan soal 200 juta kemarin bagaimana internet atau e-banking ini kan untuk masuk ke dalamnya membutuhkan verifikasi yang cukup ketat. Apakah jangan-jangan justru diduga ini sebelum dibunuh dipaksa dulu almarhum menyerahkan password dan username misalkan. Nah ini kan kita nggak tahu. Sebetulnya ini yang menjadi fokus kita supaya digali lebih dalam. Kemudian untuk saksi-saksi yang menurut saya kemarin sudah ditegur oleh hakim berbelit-belit dan cenderung berbohong begitu, sebaiknya itu tidak perlu dihadirkan lagi. Menurut kami tolong coba dihadirkan yang lebih fokus kepada pokok perkara, seperti dokter forensik yang pertama itu belum pernah dihadirkan begitu ya. Kemudian ahli psikologi forensik juga itu kami berharap yang netral dihadirkan, jadi tidak ada lagi yang digadang-gadang katanya kata psikolog forensik PC ini mengalami A, B, C, D. Nah ini menurut saya fakta-fakta ini yang harus dihadirkan. Yang membuka tabir ini kan katanya melalui scientific crime investigation. Semua yang terlibat dalam artian yang menjalankan prosedur tersebut lebih baik dihadirkan pengadilan dan memberikan kejelasan, karena ini kan menurut kita adalah bukti-bukti yang real ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Karena di dalam persidangan ini kita membutuhkan bukti-bukti yang konkret begitu, bukan hanya omongan terdakwa yang menurut saya tidak bisa memiliki penilaian yang istimewa di mata majelis hakim. Begitu, Baik. Mbak. Baik Kak Yonatan, alasan kenapa rekening-rekening lain masih di-lock selain rekening yang 200 juta karena katanya itu adalah uangnya Verdi Sambo belum dikembalikan, apa alasannya? Sejauh ini kami mendengar bahwasannya karena masih di dalam proses persidangan atau di dalam proses penanganan ada masalah hukum begitu ya, kurang lebih bahasa sederhananya. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya kepada kami. Justru dalam kesempatan ini juga kami ingin menghimbau dan memberitahukan bahwasannya tolong kami dari pihak keluarga didengarkan, tolong dipanggil itu semua pihak yang berwenang di dalam hal ini, orang bank yang lain ya, untuk dihadirkan, karena sampai sekarang rekening almarhum itu belum dikembalikan. Dan kemudian yang kedua, kami juga meminta kenapa hanya rekening Ricky Rizal saja yang diperiksa dan hanya rekening almarhum Yosua khusus di tanggal segitu saja yang dibuka. Menurut saya buka saja semuanya, seluruh rekening terdakwa. Kalau memang katanya itu uangnya Sambo, buktinya berarti ada transfer atau ada setoran tunai ke uang almarhum ini kan perlu dipastikan, ditelusuri lebih dalam lagi. Nah, terus pertanyaannya, ajudannya kan banyak, tapi kenapa harus rekeningnya almarhum? Ini kan juga jadi pertanyaan buat kita. Nah, ini menurut saya harusnya digali lebih dalam lagi, Mbak. Semua rekening terdakwa dan seluruh rekening almarhum buka saja di pengadilan. Baik, Kak Yonatan, Prof. Muzakir, kita nanti akan lanjut lagi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Nanti pemirsa tetap bersama kami di Breaking News.